Pada suatu hari terjadi peperangan antariksa di mana kapal-kapal luar angkasa berterbangan, bahkan ada robot-robot di sekitarnya. Tampaknya sekelompok manusia tengah bersiaga menghadapi kedatangan musuh tak terduga. Distorsi ruang waktu menampilkan kemunculan musuh, membuat mereka terkejut karena orang itu dengan berani menyerang seorang diri. Mereka pun menyadari bahwa itu adalah Baja Hitam yang biasa disebut sang gubernur penjara. Dari dalam robot Baja Hitam, seseorang tertawa jahat dan berkata bahwa lawannya sangat lemah dan pantas menjadi buruannya. Seorang wanita pelayan menghubungi pilot robot tersebut. Dia ingin memastikan bahwa tuannya baik-baik saja. Namun, dia justru mendapat pujian karena berhasil melakukan pembelokan ke posisi yang menguntungkan. Maksud dari pembelokan di sini adalah merujuk pada ruang yang terbuka seperti portal. Pilot robot Baja Hitam berhasil membuka jalan bagi pasukannya untuk menyerang. Distorsi ruang waktu terlihat dan pasukan robot kesatria milik Baja Hitam meluncur, menghancurkan musuh satu persatu. Kapal-kapal induk milik Baja Hitam ikut menyerang secara serempak, sementara pemimpin mereka bersenang-senang di atas kehancuran lawannya. Dia menjadi puncak kejahatan. Diketahui bahwa manusia kejam itu dulunya adalah seorang pekerja kantoran. Dia bahkan memiliki istri dan anak yang dicintainya. Sayangnya, dia bekerja di perusahaan gelap, tidak mendapatkan cuti, dan sering lembur. Suatu hari, saat bekerja di luar kantor, dia melihat istrinya berbincang dengan seorang pria. Tetapi, dia tak mau berprasangka buruk dan membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, ketika dia kembali bekerja di luar, dia tidak menemukan istrinya di tempat yang sama. Awalnya, dia merasa lega, namun suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Ternyata, istrinya membawa anaknya untuk bertemu pria yang sebelumnya. Anaknya bahkan memanggil pria itu papa dan tampak bahagia menggandeng tangannya. Sekembalinya dari kantor, dia terdiam di depan layar monitornya. Dia mencoba berpikir positif, mengira istrinya hanya kesepian dan meminta temannya menemani mereka. Tiba-tiba, bosnya datang memarahinya. Tanpa peduli alasannya, sang bos menyuruhnya untuk tidak istirahat jika takut komputernya dibobol. Tak lama, istrinya tiba-tiba menelpon, mengatakan bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Di rumah sakit, dokter meminta transfusi darah dan menyatakan bahwa hanya golongan darah istrinya yang cocok. Hal ini membuat dia bingung karena golongan darah anaknya seharusnya sama dengannya. Dia pun bertengkar dengan istrinya. Dia merasa sudah cukup menahan diri untuk tidak mempertanyakan siapa ayah kandung anak itu. Istrinya menjawab dengan sindiran. Dia menyalahkan pekerjaan suaminya yang selalu lembur, pulang hanya untuk tidur, dan tidak pernah ada waktu untuk mengobrol. Selain itu, pekerjaan yang dijalaninya pun tidak menunjukkan kemajuan. Tidak ada kenaikan jabatan maupun kenaikan gaji. Mereka bahkan tidak memiliki tabungan. Istrinya merasa telah mengurus anak seorang diri. Sang suami merasa itu memang tugas seorang istri, tanpa sadar bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dalam hidup istri dan anaknya. Tak lama kemudian, dia terlibat dalam kasus penggelapan uang karena komputernya telah dibobol. Istrinya menggunakan insiden itu untuk menceraikannya. Dia ingin menuntut hak asuh dan tunjangan anak, sementara sang suami bekerja sebagai tukang bangunan demi melunasi ganti rugi. Dia terus bekerja hingga batuk darah dan sekarat di kamarnya. Saat ia mengira ajalnya menjemput, muncul kilasan ingatan. Komputernya digunakan oleh atasannya untuk mentransfer uang ke rekening bodong. Dia juga melihat istrinya sedang makan malam di restoran mewah bersama atasannya itu. Dari ingatan itu, dia pun mengetahui bahwa ayah kandung anaknya adalah atasan itu. Hal ini tentu saja membuat dia merasa dikhianati. Saat dia bingung membedakan kenyataan dan ilusi, seorang pria muncul dan berkata bahwa semua itu adalah fakta. Pria aneh itu seperti iblis pemakan kebencian manusia. Puas akan dendamnya, lalu menawarkan kehidupan kedua. Dia diberi banyak pilihan, dan dia pun memilih dunia fantasi di mana sains dan sihir sedang berkembang. Dia bereinkarnasi sebagai bangsawan pemilik tanah. Di dunia baru itu, dia pun bertekad untuk hidup sesuka hatinya, menginjak-injak mereka yang lemah, dan juga melakukan korupsi. Dia pun terlahir kembali sebagai Liam Sarah Benfield. Liam terbangun di atas kastil. Kini dia tinggal di planet Hydra sebagai anak bangsawan Benfield. Hari ini adalah ulang tahunnya yang kelima. Ibunya menghadiahkan sebuah pelayan AI yang bisa dia kostumisasi sesuka hati. Bahkan hingga detail seperti area sensitif pelayan dapat dipilih sesuai keinginannya. Ayahnya datang dan menghadiahinya tanah keluarga Benfield. Tak hanya itu, sang ayah juga menyerahkan gelarnya kepada Liam dengan syarat Liam akan mengirim uang kepada orang tuanya yang akan tinggal di ibu kota. Liam
Liam menyetujui syarat itu dan menandatangani kontrak untuk penyerahan keluarga. Kini, harta dan kekuasaan berada di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia dimanfaatkan. Tapi kini, dia berniat mengeksploitasi rakyatnya dan menjadi bangsawan korup. Di sisi lain, atasannya dan sang istri yang sedang menikmati makan malam di restoran mewah didatangi oleh polisi karena kasus penggelapan dana perusahaan. Sang istri kini bernasib malang karena menuai apa yang telah dia tabur. Kembali ke ruang angkasa, perang pecah akibat perampok Goaz. Namun, Tuan Putri Kesatria Liebe datang untuk menghancurkan mereka. Dia adalah Tuan Putri pertama dari kerajaan suci Liebe yang bernama Kristiana. Para perompak berhasil dipukul mundur dan sang putri tidak membiarkan mereka kabur dan terus melanjutkan serangan. Pelayan AI yang dipesan Liam akhirnya telah tiba. Sang pelayan memberikan salam dan memperkenalkan diri sebagai Amagi. Kedatangannya membuat Liam sangat gembira karena dia bisa melakukan apa saja terhadap boneka pelayan itu. Namun, kepala pelayan memperingatkan agar Liam tidak terlalu dekat dengan Amagi. Jika Liam terlalu dekat, akan muncul rumor buruk tentang dirinya. Selain itu, dahulu umat manusia hampir punah karena diserang oleh AI. Hal itu membuat Liam bingung, sebab dalam kehidupan sebelumnya, robot dikendalikan oleh 3 hukum robotika. Kepala pelayan tidak mengetahui hal tersebut. Liam pun memintanya untuk melanjutkan cerita. Dalam masa kegelapan itu, para pendiri kekaisaran bangkit dan melawan para robot AI. Liam lalu bertanya mengapa orang tuanya memberikan AI jika kekaisaran membencinya. Ternyata kedua orang tuanya melarikan diri karena terlilit utang yang diwariskan oleh keturunan kakek buyutnya. Bahkan sumber daya alam dan industri utama Benfield telah jatuh sehingga pajak yang dapat ditarik pun jadi berkurang. Tampaknya Liam dilahirkan untuk menanggung hutang dan kemudian dibuang oleh orang tuanya. Amagi yang juga tidak diterima di dunia ini diajak bekerja sama oleh Liam. Liam pun bertekad mendapatkan segalanya dengan kekuatannya sendiri dan membalaskan dendam pada siapapun yang membuatnya rugi. Amagi tidak menyetujui hal itu. Dia berlutut dan menyatakan bahwa dirinya hanya ada untuk melayani tuannya. Karena itu, tuannya tidak perlu mengajaknya bekerja sama sebab dia akan menuruti semua keinginan tuannya. Liam berniat memberikan 3 hukum robotika, tapi akhirnya memutuskan untuk mengabaikan manusia lain dan menetapkan 3 prinsip robot pelayan. Setelah itu, perintah pertama pun diberikan. Liam ingin membangun kembali wilayah Benfield. Amagi menganalisis kemungkinan-kemungkinan dan menyarankan Liam masuk kapsul edukasi. Dengan kapsul itu, Liam bisa memperoleh pembelajaran selama 10 tahun. Sementara Amagi akan mengurus semua pekerjaan untuk menggantikannya. Amagi kemudian menjelaskan bahwa dalam undang-undang kekaisaran, penggunaan AI sebaiknya dibatasi. Namun, karena Liam masih muda dan belum mampu memerintah, maka bukan hal ilegal baginya untuk membiarkan Amagi mengambil alih. 2 tahun berlalu sejak Liam memasuki kapsul edukasi, Amagi memberikan laporan keuangan Benfield yang telah dia kelola dengan baik. Liam kemudian mengunjungi pangkalan antariksa militer Benfield. Dia tertarik pada robot-robot yang ada dan ingin mencobanya. Gerakan dasar robot kesatria sudah dikendalikan secara otomatis, tetapi untuk mengemudikannya tetap membutuhkan kendali sihir dan kemampuan imajinasi. Liam mencoba bertarung dengan bawahannya, yaitu Kapten Mashita. Dia memukul tameng robot dengan pedang hingga membuat Kapten Mashita terjatuh secara dramatis. Merasa diejek, Liam meminta Kapten Mashita bertarung dengan serius. Dan akhirnya, Liam pun kalah telak. Liam ingin memiliki seorang master untuk belajar bertarung. Tapi, Kapten pelayan menentangnya karena merasa Liam tidak memerlukan kekuatan semacam itu. Namun, karena Liam keras kepala pelayan akhirnya setuju untuk memanggilkan instruktur terbaik. Instruktur bernama Yesusi pun datang menemui Liam. Dia menguasai ilmu pedang gaya kilat, membuat Liam bersemangat karena Yasushi terlihat seperti ahli pedang dalam drama sejarah. Amagi merasa Yasushi agak mencurigakan, tetapi Liam malah mempercayainya sepenuh hati. Yasushi menunjukkan keahliannya, suatu jurus rahasia yang seharusnya tidak dipertontonkan. Namun, kali ini ditunjukkan khusus untuk Liam. Liam menyuruh Amagi merekamnya. Dalam sekejap, batang-batang pohon di sekelilingnya terpotong rapi. Tetapi, saat Amagi mengulang rekamannya kembali, dia tidak melihat tanda-tanda Yasushi menggunakan pedang miliknya. Hal ini membuat Liam mengira Yasushi terlalu cepat untuk dideteksi, sehingga dia pun langsung meminta menjadi muridnya. Liam benar-benar antusias tanpa tahu bahwa dia sebenarnya sedang ditipu oleh trik sulap Yasushi. Sementara itu, masalah perampok Goaz belum selesai. Kepala perampok itu mengajukan tawaran damai, dan Putri
Putri Christina bersedia mendengarkannya. Namun, hal ini menyebabkan armada sekutu Christina berbalik arah dan mengacungkan senjata padanya. Tampaknya mereka telah disuap dan dihasut oleh Goaz. Liam berlatih selama 3 tahun, tetapi hasilnya hanya menguasai dasar-dasarnya saja. Hal ini membuat dia merasa bingung dan kecewa karena belum mampu memotong bahan pohon dari jarak jauh. Suatu malam, saat Yasushi bersantai menikmati gaji butanya, Liam mendatanginya dan memohon agar diajarkan kembali jurus rahasia gaya kilat. Yasushi menegaskan bahwa dia hanya akan menunjukkannya sekali saja dan sisanya harus dipelajari secara mandiri. Yasushi kemudian berpamitan karena tahu Liam akan mencoba menahannya. Liam meminta maaf padanya dan memohon agar tidak ditinggalkan. Dia bahkan menaikkan gaji Yasushi sebagai bentuk permintaan maaf. Amagi melaporkan kondisi keuangan bulan ini. Hasilnya, hutang tidak berkurang, tetapi produksi dan konsumsi jadi meningkat. Proyek kesejahteraan menunjukkan hasil yang sangat rendah dibandingkan dana dan waktu yang dikeluarkan. Liam mengetahui bahwa terjadi penggelapan oleh salah satu pejabat wilayahnya. Pejabat tersebut selalu memberikan alasan. Namun, Liam menyadari keterlibatan kontraktor luar yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan olehnya. Dalam hati, Liam mengagumi etos kerja pejabat itu. Dia berniat untuk menirunya saat dia sendiri nanti melakukan korupsi. Kasus ini bahkan diketahui oleh publik, tetapi pejabat tersebut mengelak, menyalahkan bawahannya yang katanya telah dieksekusi. Amagi menambahkan bahwa tidak ada bukti yang kuat dan aliran dana tidak jelas serta menghilang begitu saja. Liam merasakan sebuah deja vu. Dia kembali teringat saat dirinya dahulu dijebak oleh atasannya. Pejabat itu terus membela diri. Dia bahkan meremehkan Liam yang dianggap masih anak-anak. Liam yang marah langsung menebas lehernya. Dia tidak terima karena hanya dirinya yang berhak korup dan menindas rakyatnya sendiri. Liam lalu memerintahkan Amagi untuk menyelidiki dan mengeksekusi semua pejabat korup. Amagi memperingatkan bahwa hal itu akan menimbulkan masalah besar. Solusi yang diajukan adalah menyiapkan setidaknya 30 boneka AI untuk menggantikan pekerjaan mereka. Meski akan mempengaruhi reputasi, Liam lebih mempercayai AI daripada pejabat di wilayahnya. Yasushi diam-diam mencari harta milik Liam yang bisa dia jual kembali. Tanpa sengaja, dia membuka gudang tempat penyimpanan robot dari 2 generasi yang lalu. Robot itu bernama Avid. Yasushi meminta Liam untuk memperbaikinya dengan dalih sebagai alat latihan. Kepala pelayan menyarankan penggunaan unit yang lebih modern karena lebih mudah dikendalikan. Namun, Liam menolak saran tersebut karena merasa harga dirinya dipertaruhkan. Menurutnya, pilot sejati harus mampu mengendarai unit lama yang sulit dikendalikan. Kemudian, datanglah Letnan Nias beserta rekan-rekannya dari divisi pengembangan senjata ke-7. Di hadapan mereka, Liam meminta agar robot itu dikendalikan secara manual dan semua fungsi bantuan dicopot. Selain itu, dia juga meminta jurus penghabisan seperti tinju roket. Nias akhirnya menyetujui permintaan itu karena Liam memberikan dana yang besar. Saat Yasushi datang untuk melihat hasilnya, dia malah terpikat oleh pesona Nias. Yasushi mencoba mendekatinya, namun Nias mengabaikannya dan malah berdebat dengan Liam karena tinju roket lebih cocok dijadikan senjata tambahan, bukan bagian dari tangan robot. Yasushi mengajak Nias makan malam, namun langsung ditolak olehnya. Penolakan itu sebenarnya ditunjukkan untuk Liam yang keras kepala, memaksa dibuatkan tinju roket. Dari sudut pandang Yasushi, Liam terlihat seperti bermesraan dengan Nias, sehingga dia memberikan pelatihan yang lebih berat untuk menyiksa Liam. Yasushi memberikan latihan tak masuk akal, menyuruh Liam menyeimbangkan diri di atas air dan melewati rintangan buatannya. Meskipun bingung, Liam tetap melakukannya. Sementara itu, Yasushi hanya melihat dan menertawakannya. Di tempat lain, Christiana disekap oleh kelompok perampok Goaz. Goaz membawa Christiana ke laboratorium tempat seorang ilmuwan gila bekerja. Dia meminta pada ilmuwan tersebut untuk menjadikan Christiana sebagai peliharaannya. Di sana terdapat makhluk-makhluk aneh yang sulit dikenali. Dengan rencana kejamnya, Goaz meminta ilmuwan itu untuk memindahkan bola mata ke telapak tangannya agar bisa melihat makhluk mengerikan yang mereka ciptakan. Melihat banyak makhluk percobaan di sekelilingnya, Christiana pun menjerit ketakutan. Di wilayah Benfield yang semakin makmur, perbaikan Avid telah selesai, dan Liam pun mulai mengendarainya dengan didampingi Nias. Saat mesin dinyalakan, robot memindai Liam sebagai pilot. Namun, ketika Liam mencoba menggerakkannya, robot itu langsung tersungkur karena tidak memiliki sistem penyeimbang otomatis. Meski begitu, jika dikuasai, Avid jauh lebih kuat dari unit yang lain. Perlahan, Liam pun bisa bangkit dan mulai berjalan
jalan keluar. Namun, karena imajinasi sangat berpengaruh dalam pengendalian unit ini, Liam malah salah fokus dan memandangi dada Nias. Robot pun bereaksi dengan meniru pikirannya. Dia menggerak-gerakan tangannya seolah memegang sesuatu. Liam membuat semua orang yang menyaksikannya jadi terkejut. Sementara kepala pelayan bersyukur karena Liam tertarik pada wanita selain pelayan AI-nya. Saat Liam merasa tidak ada kemajuan dalam jurus gaya kilatnya, Amagi meragukan kredibilitas Yasushi sebagai pelatih. Namun, Liam malah salah paham dan memikirkan pendekatan baru. Mengingat dunia ini memiliki sihir, dia mencoba mengayunkan pedangnya seolah menebas dengan sihir. Ketika berhasil menebas pohon dengan sihir, Yasushi pun kebingungan dan pergi darinya. Keadaan memburuk saat kapal perompak memasuki wilayah Benfield. Amagi memberikan suatu strategi, yaitu mendekat sambil memakai cakrawala sebagai tameng, menyelinap menggunakan rem udara saat gravitasi berbalik, lalu menyerang dari atas. Saat musuh menyerang serempak, Liam menggunakan jurus gaya kilat untuk melumpuhkan mereka. Ketika musuh hendak kabur, Liam menggunakan tinju roket, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Amagi melaporkan bahwa kurang dari 10% kapal musuh tertangkap, 30%-nya hancur, dan sisanya berhasil kabur. Meski begitu, dia tetap memenangkan pertempuran ini. Goaz merasa geram mendengar kabar kekalahannya. Dia pun merencanakan penghancuran armada yang melarikan diri, meskipun itu adalah kelompoknya sendiri. Amagi mengapresiasi keberhasilan tuannya. Mereka bahkan mendapatkan hasil rampasan besar berupa kapal dan kargonya. Tetapi, dia menyayangkan hal tersebut karena mengira kapal perampok berisi emas dan perak. Namun, ternyata logam yang dibawa adalah bahan berkualitas tinggi untuk pembuatan senjata. Amagi melaporkan bahwa Benfield saat ini memiliki 10.000 kapal perang. Namun, tingkat operasionalnya kurang dari 30% dan hanya 2.000 kapal saja yang bisa dikerahkan dalam keadaan darurat. Nias berada dalam posisi sulit karena kekaisaran tidak memberi kapal perang dari divisinya. Dia kalah dari divisi wanita berambut pirang, padahal performa kapal perang miliknya jauh lebih baik. Dia pun teringat pada Liam yang bersusah payah menonaktifkan kendali otomatis demi mengemudikan robot kesatria secara manual. Dari sudut pandang sang pemandu yang gemar memakan emosi negatif manusia, dia teringat pada Liam dan penasaran dengan kabar kehancurannya. Namun, alih-alih kehancuran, wilayah Benfield justru sedang dalam masa pembangunan dan terlihat semakin makmur. Liam bahkan berterima kasih kepada sang pemandu karena telah mereinkarnasinya. Pemandu merasa tercekik karena lemah terhadap emosi positif, terutama saat ada yang berterima kasih padanya. Meski begitu, dia menerimanya dengan harapan bahwa kehancuran Liam nanti akan terasa lebih nikmat setelah dia merasakan kebahagiaan. Amagi melaporkan pembelian kapal perang bekas ke Kaisaran dengan syarat menerima pasukan cadangan. Pemandu pun melihat kesempatan untuk menyisipkan prajurit yang mungkin menjadi benih pemberontakan. Nias mendatangi Yasushi untuk mencari tahu hal-hal yang disukai Liam. Namun, Yasushi salah paham dan mengira Nias tertarik padanya. Dia malah menyebutkan preferensinya sendiri, seperti rok ketat dan kemeja putih yang kebetulan dikenakan Nias. Nias kemudian menemui Liam dengan suara genit. Tanpa basa-basi, Liam langsung bertanya apa yang ingin dia jual padanya. Nias menawarkan kapal perang, namun Liam menolaknya karena sudah membeli kapal bekas kekaisaran. Tidak kehabisan akal, Nias membuka kerahnya dan berpose menggoda di hadapannya. Namun, bukannya tertarik, Liam justru teringat akan kenangan buruk dengan istrinya yang sering memakai pakaian dalam mencolok namun menolak hubungan intim. Tak tahan dengan pemandangan itu, Liam akhirnya membeli 300 unit kapal perang dari Nias. Nias yang mengetahui bahwa Liam memiliki kapal perang milik perompak meminta beberapa unit untuk dijadikan bahan penelitian. Liam langsung menolaknya. Amagi kemudian menyarankan agar sisa kapal perompak dimodifikasi agar tidak menimbulkan masalah saat operasi berlangsung. Liam tertarik dengan saran tersebut. Mereka pun mengunjungi kapal perompak itu. Di ruang navigasi terdapat rekaman tempat-tempat yang pernah dikunjungi kapal itu. Salah satunya adalah kerajaan Liebe yang telah mereka porak-porandakan. Diketahui bahwa kapal perompak selalu melakukan pembelokan melalui salah satu gerbang di area pembatasan akhir, lalu keluar dari kekaisaran dengan membelok jarak dekat menuju garis depan wilayah sengketa, lalu keluar dari kekaisaran dengan membelok jarak dekat menuju garis depan wilayah sengketa. Amagi menganalisis wilayah yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian para perompak. Dengan penuh semangat, Liam berencana pergi ke sana untuk memburu harta. Di sisi lain, para perompak juga berencana mengunjungi Benfield untuk menghabisi
misi Liam. Mereka mulai bergerak menuju gerbang pembelokan Palmonia. Kapal perang Liam telah tiba di gerbang Domos, namun dia sempat tertahan karena tidak mampu membayar biaya tol. Untuk mengatasi hal tersebut, Liam meminta untuk bertemu langsung dengan kepala penjaga gerbang. Sementara itu, para perompak telah berada di ruang tunggu gerbang dan meminta agar bisa diteleportasi ke tempat tunggu Liam. Untuk mencegahnya lewat, Goaz menyuap para penjaga gerbang dengan uang miliknya. Saat Liam sedang bernegosiasi, kepala penjaga tetap menolak permintaan Liam karena dia tidak bisa membayar. Tak lama kemudian, kepala penjaga mendapat panggilan dari krunya untuk kembali ke ruangannya. Di sana, mereka melakukan rangkaian sambungan lubang cacing untuk mentransfer kapal perompak milik Goaz. Para penjaga sepakat untuk berpura-pura tidak tahu jika kapal Goaz memasuki gerbang. Mereka juga tidak peduli apabila perompak itu bentrok dengan Liam. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang monitor tanpa rasa bersalah. Liam yang tersesat justru masuk ke ruang monitor. Di sana, secara tidak sengaja dia menemukan bahwa pembelokan gerbang sedang diarahkan ke rute yang berlawanan dari tujuannya. Dia pun berinisiatif mengubah arah pembelokan. Liam tidak mencurigai para penjaga yang sedang mengatur pembelokan untuk kapal lain dan mengira rute berwarna putih tersebut adalah milik pasukan kekaisaran. Setelah arahnya diubah, Liam dan pasukannya pun bisa berangkat. Para perompak yang rutenya diubah merasa ada yang janggal. Begitu keluar dari gerbang, mereka malah terbang di wilayah kekaisaran. Sialnya, mereka masuk ke area latihan pasukan kekaisaran. Sementara itu, pasukan Liam telah tiba di tempat tujuan. Di sana, terdapat sekitar 20.000 kapal perompak yang sebagian besar masih berlabuh dan belum aktif. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan Liam untuk menyerang. Liam segera menyalakan Aphid, dan berkat latihannya di sungai, dia mampu menghindari banyak peluru dan juga meluncurkan puluhan tinju roket untuk menghancurkan banyak kapal. Kapal-kapal perompak pun musnah tanpa sisa. Selanjutnya, Liam memerintahkan para robot kesatria untuk membereskan para keroco. Di kerajaan Liebe, Kristiana pulang membawa kemenangan setelah melawan perompak. Sayangnya, dia belum berhasil membunuh sang pemimpin. Selain itu, keadaan pun mulai berbalik. Dia dikhianati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kerajaannya dihancurkan. Kristiana kemudian disekap bersama para bawahannya. Goaz mengubah bentuk salah satu dari mereka untuk menyiksanya. Waktu berlalu, korban penyiksaan itu tidak lagi mampu bertahan dan memohon untuk dibunuh. Namun, ilmuwan gila yang menyiksanya justru menyemangatinya agar tidak menyerah karena menurutnya tidak menarik jika dia menyerah. Tiba-tiba, saat Goaz tidak berada di markas, terjadi serangan kejutan dari Liam bersama dengan pasukannya. Liam pun bertemu dengan ilmuwan gila tersebut dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan harta mereka. Ilmuwan itu bertanya, harta mana yang Liam maksud? Salah satunya adalah peliharaan kesayangan Goaz. Liam mengira itu adalah anjing atau binatang biasa. Ternyata, peliharaan itu adalah manusia yang telah dimodifikasi. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa makhluk itu adalah favorit Goaz. Mendengar ocehannya, Liam teringat trauma masa lalunya dan langsung menembak kepala sang ilmuwan. Kristiana memohon kepada Liam untuk diselamatkan atau dibunuh. Liam setuju untuk menyelamatkannya, tapi dengan syarat mereka harus membalas kebaikannya. Dia pun segera memanggil tim medis dan membawa Kristiana serta bawahannya keluar dari sana. Meskipun ingin dikenal sebagai bangsawan jahat, Liam merasa tega melihat orang lain diperlakukan lebih buruk darinya. Dia pun memutuskan untuk menggunakan harta rampasan sebagai biaya pengobatan mereka. Nias yang mendengar berita penyerangan ke Pulau Harta Perompak menawarkan kapal kepada Liam. Awalnya, Liam menolak tawaran itu. Namun, saat Nias menyebutkan surat kredit yang pernah dia pinjamkan, Liam pun terpaksa membeli beberapa kapal darinya. Sementara itu, Yasushi yang kesal karena wanita yang dia suka berbincang dengan Liam, segera memanggil Liam dengan dalih ingin melihat hasil latihannya. Namun, bukannya tersiksa, Liam justru mendengarkan omong kosong Yasushi dan mempercayainya bahkan mampu bertahan dari siksaannya. Yasushi sempat mengira Liam melantur, namun dia menyadari bahwa kekuatan Liam telah melampaui batas. Karena khawatir identitasnya sebagai master gadungan akan terbongkar, Yasushi pun memilih pergi. Liam tak ingin membiarkan masternya pergi, namun Yasushi mengatakan bahwa jalan seorang pendekar tidak berujung dan dirinya memiliki latihannya sendiri yang belum selesai. Lalu dia memberikan lisensi master kepada Liam dan memintanya menyebarkan gaya kilat ke seluruh penjuru antariksa. Liam merasa bangga atas pencapaiannya tanpa menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dia bahkan berterima kasih pada sang pemandu karena telah memandunya menuju kehidupan bahagia. Tentu saja, sang pemandu yang alergi terhadap energi positif sangat kesal terhadap Liam dan bertekad menjatuhkannya ke dalam jurang keputusasaan.
Liam yang merasa dirinya dilahirkan untuk menjadi bangsawan kejam merasa kurang puas. Sementara itu, kepala pelayan hanya menganggapnya sebagai ambisi Liam yang agak nyeleneh. Mereka tidak percaya bahwa Liam benar-benar akan melakukan korupsi meskipun kadang sifatnya memang aneh. Liam memikirkan rencananya untuk menjadi bangsawan korup. Saat ini, dia telah menguasai ilmu pedang gaya kilap dan selanjutnya dia menginginkan harta dan wanita. Tak lama kemudian, Tuan Thomas dari perusahaan Henry datang untuk meminta bantuan prajurit dengan imbalan emas dalam jumlah besar. Liam merasa bahwa dirinya sudah melakukan korupsi karena disuap dengan emas. Namun, bukannya dianggap sebagai bangsawan korup, dia malah mendapat pujian sebagai bangsawan hebat yang rendah hati. Masalah harta sudah terselesaikan. Kini, dia tinggal mencari wanita untuk dijadikan harem. Liam pun berencana membuat kolam anggur dan hutan daging sebagai bentuk perjamuan kemakmuran. Amagi tidak menyarankan hal tersebut karena risiko terjadi ledakan akibat uap dari alkohol. Amagi mempertanyakan apakah daging tersebut akan diproses atau dibiarkan mentah. Pemandangan mengerikan terbayang di benak Liam dan akhirnya dia pun menyerah terhadap ide perjamuan tersebut. Liam kembali bertekad untuk membuat harem. Kepala pelayan mengira Liam tidak tertarik pada lawan jenis, namun dia ternyata jatuh dalam perangkap madunya Nias. Liam segera menyangkalnya, menyatakan bahwa dia membeli Nias bukan karena nafsu, melainkan karena kasihan. Singkatnya, Liam tidak masalah membentuk harem dengan skala yang dia inginkan, yaitu 100 wanita. Kepala pelayan bertanya apakah dia akan puas dengan jumlah itu, karena mereka telah menyiapkan setidaknya 10.000 wanita untuk diberikan padanya. Amagi bahkan berniat mengundang 1.000 wanita menuju kediamannya. Liam merasa jumlah itu terlalu banyak, tetapi kepala pelayan tidak mempermasalahkannya karena merasa Liam tidak pernah tertarik pada wanita selain pelayan AI-nya. Kepala pelayan khawatir akan reputasi Liam, namun Liam tidak peduli dan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Anehnya, dia menginginkan wanita yang tidak bersedia dijadikan harem karena merasa itulah yang dilakukan oleh para penjahat. Dia pun pergi keluar untuk mencari wanita guna dijadikan harem. Bukannya mendapatkan wanita, dia malah melihat tren aneh di wilayahnya. Dia pun memerintahkan semua orang untuk mengikuti tren yang akan dia buat. Dia juga memerintahkan agar wanita cantik dibawa untuk dijadikan model fashion yang ingin dia ciptakan. Secara teknis, Liam diperbolehkan menyentuh pelayan karena akan meningkatkan derajat pelayan tersebut. Walau demikian, dia merasa sudah cukup puas dengan Amagi. Namun, kepala pelayan merasa tidak puas karena Liam harus memiliki wanita asli demi mendapatkan keturunan. Di sisi lain, Christiana terbangun dengan tubuh yang telah normal. Dokter menyarankannya untuk menjalani rehabilitas agar dapat bergerak seperti sedia kala. Merasa telah diselamatkan oleh Liam, Christiana bertekad untuk membalas kebaikannya. Di sisi lain, pemandu kesal karena Liam yang sebelumnya dia prediksi akan menjadi bangsawan melarat justru berhasil membuat wilayahnya makmur. Pemandu pun mendekati para prajurit buangan yang sangat menolak korupsi. Namun, keadaan mereka tak jauh berbeda dengan rakyat Liam yang puas atas kinerjanya. Di mata mereka, Liam adalah pemimpin yang berani dan memperlakukan mereka seperti rekan. Setelah terjebak di area penelitian kekaisaran, perompak Goaz akhirnya kembali dengan selamat. Awalnya, dia menyimpan dendam pada penjaga gerbang. Namun, pemandu menghasutnya bahwa dalang dari semua masalahnya adalah Liam. Sementara itu, Liam yang sedang makan santai sambil memikirkan haremnya, bertanya kepada Amagi apakah keberatan jika Liam bersama wanita lain. Lalu, Amagi menjawab bahwa tidak ada wanita lain karena Liam sendiri belum memiliki pasangan. Meskipun Liam sudah menganggap Amagi sebagai wanitanya, namun Amagi tetap tidak mengerti maksud dari tidak keberatan karena baginya kebahagiaan Liam lebih penting. Meskipun memikirkan harem, Liam tak berani memanggil wanita lain ke kediamannya. Selain itu, dia belum melakukan korupsi karena harus membayar hutang warisan. Namun, progres pembayarannya berjalan baik. Utangnya perlahan terbayar, orang tuanya telah pergi jauh, dia mendapatkan harta karun dan kekuasaan, serta yang paling penting, Amagi berada di sisinya. Para perompak datang dan menyatakan perang kepada Banfield. Liam segera mengadakan rapat, mengumpulkan pasukan, dan pejabat pemerintahan. Ekspresi wajahnya berubah saat mengetahui bahwa Goaz menuntut seluruh aset dan tahanan perang, terutama yang memiliki penampilan menarik. Liam yang bercita-cita menjadi bangsawan korup tidak bisa memaafkan Goaz yang ingin merebut harta dan para wanita yang telah dia kumpulkan. Goaz membawa 30.000 pasukan armada, sedangkan Liam hanya memiliki 5.000 pasukan. Beberapa saat kemudian, waktu tiba-tiba berhenti. Pemandu muncul dan meminta Liam mengalahkan para perompak demi melunasi hutangnya. Selain itu, dia juga mengiming-imingi Liam bahwa reputasinya akan
akan meningkat jika berhasil. Namun, pemandu sebenarnya memiliki niat buruk. Dia ingin melihat kehancuran Liam dan memakan energi negatif darinya. Liam yang tidak menyadari hal ini malah berterima kasih tulus padanya. Dia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk berperang. Meskipun tindakannya dianggap gegabah dan mendapatkan tentangan, dia tetap bertekad untuk menang dan memerintahkan semuanya agar patuh padanya. Karena Banfield baru saja bangkit, maka kepala pelayan menyayangkan terjadinya penyerangan ini. Namun, menurut Amagi, rencana Liam untuk berperang lebih baik dibandingkan menyerah. Karena jika menyerah, kemungkinan planet ini akan dihancurkan. 3 hari berlalu, 500 pasukan tingkat bawah milik Goaz menyerang dari atas. Pasukan ini diketahui merupakan prajurit yang sebelumnya menyerah dan diancam akan dibunuh jika tidak menuruti perintah. Mereka menyerang dengan tujuan merusak formasi dan mati konyol karena diserang habis-habisan oleh pasukannya Liam. Setelah muncul celah dalam pertahanan Liam, Goaz memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju menyerang. Kapal-kapal Goaz terkena ranjau yang ditutupi sihir, namun mereka tetap maju dengan mengorbankan garda depan untuk membersihkan ranjau. Goaz membentuk formasi armada perisai untuk melindungi kapal utamanya. Pemimpin prajurit Banfield ingin melakukan hal yang sama, namun ditentang oleh Liam karena dia tidak ingin mengorbankan orang lain seperti yang dilakukan Goaz. Para prajuritnya bersedia mengorbankan diri demi melindunginya. Namun, Liam segera berdiri dan memarahi prajurit itu. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa dirinya adalah bangsawan korup yang akan mendapatkan segalanya. Kapal perang dan para prajurit yang bertempur di sana, semuanya adalah miliknya. Dia tak ingin kehilangan satupun dari mereka karena semua itu adalah miliknya. Selain itu, Liam juga tidak ingin menunggu bala bantuan dan memilih untuk membantai musuh agar mereka tidak berani macam-macam terhadap planet miliknya. Dia pun memerintahkan Amagi untuk menyiapkan Aphid dan menyerahkan komando padanya. Amagi memerintahkan seluruh kapal untuk menyerang dan menempatkan kapal induk di garis depan. Awalnya, para prajurit ragu mempercayai Amagi, namun dia melakukan itu demi melindungi tuannya. Aphid meluncur dengan kecepatan penuh. Liam melakukan manuver tajam dan langsung menyerang musuh yang ada di depannya. Para perompak segera menembaki Aphid, tetapi Liam segera mengeluarkan pedangnya dan menebas musuh satu persatu hanya dengan satu tebasan. Saat diserang tembakan, dia mengeluarkan senapan dan menembaki kapal musuh hingga terbentuk celah. Amagi memimpin pembentukan formasi untuk memotong bagian tengah formasi musuh. Liam yang kehabisan amunisi diserang oleh seorang kesatria perompak. Meskipun kemampuan Liam tidak bisa diremehkan, kesatria itu mengejek perguruan Liam karena dianggap gadungan. Walau begitu, kemampuan Liam memang nyata. Dia berhasil mengalahkan musuhnya dengan jurus yang dikuasai olehnya. Liam sempat berpikir seharusnya membiarkan satu musuh kabur agar nama perguruannya tersebar. Tetapi karena mereka mengejek, maka dia pun marah dan membantai mereka tanpa ampun. Saat Liam terkepung dan peluang menang menurun menjadi 1,2%, Christiana datang dengan robot kesatria yang dipinjamkan oleh saingan Nias. Christiana maju bersama pasukannya dan membantai prajurit yang menghalangi jalan Liam. Dia bahkan menghancurkan kapal-kapal perompak dengan brutal karena memiliki dendam mendalam. Peluang kemenangan meningkat menjadi 83%. Sisi kanan pasukan dibabat habis oleh armada, sementara para kesatria menghabisi sisanya. Christiana tertawa pula sambil menghabisi para perompak yang dulu menginjak-injaknya. Liam pun tak kalah kejam dalam membantai mereka. Dia menyerang tempat bos berada, namun armada perisai menghalanginya. Mereka berencana melakukan pembelokan jarak dekat, tetapi karena suatu gangguan, Liam tidak mengetahui ke arah mana dia akan diteleport. Atas perintah Amagi, kapal induk mendekat untuk membantu Liam. Mereka berencana menembak satu titik perisai guna menciptakan celah agar Liam bisa masuk menyerang. Sementara itu, kapal lain juga mematuhi perintah Amagi. Mereka melaju dengan kecepatan penuh, lalu menembak secara bersamaan. Saat celah perisai terbuka dan armada perisai hancur, Goaz memerintahkan kesatria robot untuk melindungi celah tersebut. Sayangnya, mereka sudah terlambat. Liam sudah berada di punggung perisai dan menghancurkan kesatria robot yang menghalanginya. Goaz berencana untuk kabur dengan menjadikan bawahannya sebagai umpan, tetapi mereka kalah cepat. Liam yang sudah berada di atas kapal Goaz mengeluarkan senapan laser
dasarnya dan menembaki badan kapal. Bahkan pesawat cadangan pun ikut dihancurkan agar Goaz tidak bisa kabur. Liam kemudian mengeluarkan tinju roketnya dan menghancurkan seisi kapal. Liam masuk ke dalam kapal untuk mencari harta incarannya. Namun saat masuk lebih jauh, dia dihadang oleh pasukan perompak. Tanpa rasa takut, dia maju dan mengeluarkan tebasan kilat yang langsung membelah tubuh musuh. Pemandu yang melihat dari kejauhan tidak puas atas kebahagiaan Liam. Karena itu, dia pun berniat jahat dengan memberikan kekuatan spesial kepada Goaz. Goaz segera berubah bentuk dan menjadi sangat kuat. Sementara itu, Liam menelusuri lorong, melihat sekilas bayangan anjing peliharaannya yang dulu sangat dia sayangi. Dia pun segera mengikutinya dan menemukan sebuah kotak emas serta gudang berisi barang antik dan samurai yang menarik perhatiannya. Saat Goaz mengamuk, para prajurit tak mampu menandinginya. Bahkan, senapan peluncur roket pun tak mampu melukainya. Liam mencoba menyerangnya dengan tebasan pedang. Namun, kulit Goaz yang sangat keras malah membuat pedangnya terkikis. Goaz kemudian menyerang balik, tetapi serangan Liam lebih cepat, memotong kedua lengan dan kakinya. Meskipun Goaz bisa beregenerasi, Liam berhasil membuatnya ketakutan. Saat merasa akan kalah, dia memohon ampunan kepada Liam dengan janji akan memberikan semua yang diinginkannya. Menanggapi hal itu, Liam tersenyum jahat. Dia tidak akan mengampuninya dan menginjak-injak tubuh Goaz. Liam awalnya berniat membawanya hidup-hidup. Namun, setelah prajurit memberitahunya bahwa imbalan tetap diberikan meskipun Goaz mati, Liam tanpa ampun membunuhnya. Setelah itu, Liam kembali ke kapalnya dan disambut oleh senyuman manis Amagi. Berkat kepemimpinan Liam yang efektif serta keberhasilannya menumpas para perompak, kini wilayah Benfield menjadi semakin makmur. Pedagang Henry datang untuk bernegosiasi mengenai pengembangan perlengkapan medis yang telah menyembuhkan Christiana dan bawahannya. Christiana pun muncul dengan penuh hormat. Namun, Liam langsung menanyakan proses perawatannya tanpa banyak basa-basi padanya. Christiana menunjukkan bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Karena itu, dia ingin berterima kasih padanya. Tetapi, Liam menegaskan bahwa bantuan itu bukan untuknya, melainkan untuk para pengembang medis. Kemudian, situasi menjadi canggung saat Nia salah paham. Mengira Liam tertarik pada tubuh Christiana, dia pun ikut memamerkan tubuhnya agar kapalnya dibeli. Namun, Liam tetap tidak tertarik kepada para wanita yang berebut perhatiannya. Di tengah keramaian itu, kepala pelayan muncul membawa surat dari kekaisaran. Liam akan dianugerahi medali kehormatan melalui upacara resmi. Dalam upacara itu, sang ayah bersikap seolah Liam kejam karena melupakan mereka. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa pernah memiliki figur ayah sejati. Sang ibu bahkan memperingatkan agar Liam tidak membawa boneka pelayan ke istana karena takut menimbulkan skandal. Amagi yang merasa tidak terima berniat pergi dari tempat itu, tetapi Liam menahannya. Dia langsung menanyakan maksud dari kedatangan keluarganya. Ternyata mereka datang ke sana untuk meminta sebagian harta rampasan dari para perompak. Kakeknya bahkan mencoba menjilat dengan pujian sambil menyodorkan pinjaman dengan jaminan kredit dari Liam. Liam menolak mentah-mentah. Dia mengacungkan pedang dan menyatakan bahwa semua adalah miliknya, lalu mengusir mereka. Amagi menyarankan untuk memberi mereka sedikit uang sebagai syarat putus hubungan. Liam setuju dengan syarat tersebut. Dia pun berkata bahwa satu-satunya keluarga yang dia akui hanyalah Amagi saja. Sementara itu, sang pemandu yang cemburu akan keberhasilan Liam memanfaatkan konflik keluarga tersebut untuk menjatuhkannya. Keluarga Liam berencana mencopot gelarnya dengan tuduhan bahwa membawa boneka pelayan ke istana adalah aib bagi bangsawan. Kaisar tidak terpengaruh oleh tuduhan mereka. Dia justru menertawakan sang ayah yang berjanji akan membayar pajak jika diberi gelar kembali. Kaisar memperingatkan mereka agar tidak mencoba menyakiti Liam karena keselamatan mereka akan menjadi taruhannya. Setelah mereka pergi, Amagi kemudian kembali dan membahas surat hadiah dari kekaisaran yang sebagian akan digunakan untuk membayar pajak dan sisanya untuk membeli kapal tempur super. Kaisar yang diuntungkan tidak keberatan. Liam tetap akan dilindungi karena potensinya di masa depan sangat besar. Di waktu santai bersama, Amagi tiba-tiba meminta izin pergi. Liam awalnya mengira itu cuti, namun ternyata Amagi berniat pergi karena merasa keberadaannya bisa menjatuhkan reputasi Liam. Dia merasa bertentangan dengan hukum pertama robot pelayan, yaitu tidak membahayakan tuannya. Tetapi Liam tidak peduli dan memerintahkannya untuk tetap tinggal. Situasi
ini membuat Amagi terdiam, merasa sistemnya kelebihan beban, bahkan menangis karena bingung oleh perasaan manusia. Sambil tersenyum, Liam bilang jika Amagi pergi, dia akan minum setiap hari, berhenti bekerja, dan mungkin mati karena diserang perompak. Hal itu tentu saja membahayakan tuannya sendiri. Amagi akhirnya memilih menyerah. Dia menyadari bahwa meninggalkan Liam akan melanggar hukum pertama. Liam pun memeluknya dengan erat, seperti anak kecil yang takut ditinggal dan mengajaknya pulang ke rumah. Di akhir cerita, dia tak lupa mengucap syukur dan terima kasih kepada sang pemandu yang sebenarnya berniat menjatuhkannya.